Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئسal abdun ata wa tagha wa nasal mubtada wal muntaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kurnianya. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan untuk kita semuanya marilah diperuntukkan untuk mengaplikasikan dan merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dinul haq al-Islam, Al-Qur'an dan Sunnah dengan segala daya upaya kita. Tatkala itu semuanya insyaallah kita sanggup dan mampu membendung dan menginjak segala yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seluruh perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala tatkala dilaksanakan oleh pribadi apalagi masyarakat dan bangsa sudah dipastikan inilah munculnya berbagai macam bencana musibah alias wabah corona. Salam dan salawat kami haturkan, kami sanjungkan kehadiran Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya akan mengikuti jejak risalahnya. Lagi-lagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi basic dalam setiap perbuatan. Perbuatan dan lisannya gak dusta, perbuatan dan tangannya gak mengambil yang bukan haknya, perbuatan langkah kakinya gak melangkah ke tempat maksiat yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ini semua insyaallah dan pasti kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang muttaqin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepanjang perjalanan hidup manusia, saya ulang, sepanjang perjalanan hidup manusia mengharapkan dan mencita-citakan hidup yang bahagia, bahagia dan tahtanya, bahagia dan hartanya, bahagia dan keturunannya. Tapi beda dan orang-orang yang muttaqin, orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang muttaqin, orang yang beriman? Insyaallah saya yakin yang memenuhi hadir di masjid yang mulia dan dimuliakan Allah inilah orang-orang yang akan dibagikan Allah Subhanahu wa taala
bukan hanya tahtanya dan hartanya, tapi seluruh aktivitas hidup dan hidupnya semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal seluruh manusia hidup mengharapkan kebahagiaan. Orang yang iman yang hadir di masjid yang mulia dan dimuliakan Allah ini, seluruh aktivitas hidup dan kehidupannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah ridha kepada seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita, insya Allah diyakini apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan oleh kita, insya Allah dan pasti Allah akan ijabah, Allah akan kabul. Sebagaimana tegaskan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun manusianya waktu hidup di dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kegundahan, dari berbagai macam kesusahan. Bahkan dipertegas Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seluruh yang diharapkan, seluruh yang diinginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah diduga oleh siapapun dia. Tatkala takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi basic dalam kesehariannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan apa yang diinginkan dari berbagai macam arah yang tidak kita duga. Tapi sebaliknya tadi, kebanyakan manusia hanya mengharapkan kebahagiaan. Mereka beranggapan bahagia dan tahtanya, bahagia dan hartanya, bahagia dan keturunannya, tapi menyimpang dari seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam mukadimah kita nukilkan, sekedar mengulang, sekedar untuk mengingatkan untuk diri saya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Waman, dan siapapun manusianya, nggak ada perbedaan status, nggak ada diskriminasi. Siapapun dia, apapun status sosial ekonominya, apapun pangkat jabatannya di wilayahnya, tatkala mereka a'rada, menyalahi, menyelisih, menyimpang, mengingkari an dzikri, peringatan Allah Subhanahu wa taala, identik al-Islam, identik Al-Quran, identik sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu diingkari, dikhianati. Dalam pikirannya mengharapkan kesenangan, itulah kesenangan tahta dan harta, pada hakikatnya untuk membakar jasadnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum ladum lil khairat li anfusihim innama numli lahum yazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Hai orang-orang yang menganggap dengan hartanya dan tahtanya baik untuk dirinya, Allah sangat tegas, innama numli lahum yazdadu isma. Ditunda-tunda, diulur-ulur, berikan pangkat, berikan harta, bahkan berebut tahta dunia, jahanam. Mengabaikan al-haq al-Islam, mengabaikan Al-Quranul Karim. Dunia menjadi rebutan, dunia menjadi buruannya. Halal haram hantam, gak usah pakai nomor. Subhanallah. Liyazdadu, diulur, ditambah supaya isma, supaya bertambah-tambah dosanya, bertambah-tambah kemaksiatnya. Walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang sangat menghinakan, azab yang sangat mengerikan. Falyatahajjar ila nar, seret lempar ke neraka. Kenapa? Diingatkan berulang-ulang, peringatkan setiap saat. Demi tahta, demi harta, halal haram nggak usah pakai nomor. Subhanallah. Wujudnya manusia, hakikatnya iblis gentayangan, pantas musibah nggak pernah henti.
Di samping mengajukan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap Al-Qur'an dilecehkan. Dongeng-dongeng dahulu kala. Al-Qur'an dilecehkan, Al-Qur'an dicampakkan, bahkan terlontar dari mulutnya. Pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an, inilah munculnya kriminalisme dan radikalisme. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar. Berapa lama Anda menghidup dunia ini? Insyaallah saudaraku seiman seagama dalam Islam. Allahu Akbar. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka, pasti akan diberikan hidup yang susah, yang sempit, karena ingkar terhadap syariat Allah al-Islam, mendustakan Al-Qur'an. Tapi di tengah-tengah masyarakat, termasuk semalaman di maklim, di majelis taklim, Ustaz, ternyata orang yang main-main berolok-olok Islam, hidupnya mapan, hidupnya mewah. Tadi sudah dibantah Allah Subhanahu wa taala, innama numlilahum yazdadu isma, kami tunda, kami ulur supaya apa? Bertambah kemaksiatannya, bertambah dosanya. Besok azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat menghinakan. Tatkala masyarakat, tatkala kita semuanya lupa terhadap syariat Allah, mengabaikan Al-Qur'an, inilah masyarakat di mana saja hidupnya berangsak. Naudzubillah. Yuk kembali kepada Al-Qur'an dan kitabullah al-Islam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Di dunia hidupnya berangsak, besok di akhirat dikumpulkan, diseret dalam keadaan buta, nggak tahu arahnya kemana, jeleng jahanam yang langkahkan. Masya Allah, naudzubillah. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Karena perilaku manusia dewasa ini sudah sedemikian rupa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, juga melanggar tatanan atau norma, sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkritik, mengingatkan sangat tegas, bi'sal abdu abdun ada watahu, bi'sal abdu, seburuk-buruk, sejahat-jahat dan sejelek-jelek hamba itu manusia, hatta congkak, sombong dengan tahtanya, sombong dengan kekuasaannya. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Saya lu, siapa yang berani? Iblis hakikatnya, subhanallah. Watahu, tatkala sombong, angkuh, congkak, watahu, melampaui batas tindakannya, berlebihan, melampaui batas sewenang-wenang. Maaf kata, maaf cakap, sampai-sampai nyawa manusia nggak ada harganya. Allahu Akbar ya karim, subhanallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Saudaraku seiman seperjalanan Islam, sadarlah dunia sebentar. Wa nasyal mubtada wa mubtaha, karena congkaknya, karena sombongnya, berlaku sewenang-wenang, menyimpang. Wa nasya, lupa. Mubtaha, asal usul dirinya. Awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfah. Apakah kita enggak memperhatikan anna khalaqna, Allah berfirman, Allah berjanji, Allah bersumpah, kami ciptakan manusia min nutfah. Maaf cakap, maaf kata, jadi setetes air yang hina. Allahu Akbar. Fa idza huwa khasibun mubin, tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa binasanya, orang menjadi biada, luar biadabnya. Naudzubillah, naudzubillah. Sampai begitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat sejagat yang bertanggung jawab dunia hatta akhirat, bukannya di dunia, begitu Rasul bertanggung jawab sampai akhir memikirkan umat nasibnya. Saat zaman ala nas au idza akhir zaman ala ummati, inilah kriteria akhir zaman yang sudah demikian parah. Parah kenapa? Manusia wujudnya doang, manusia perilakunya menyimpang dari tatanan Al-Quran, menyimpang dari An-Nas Al-Quran.
Rasul mengingatkan, saya di zaman ala nas yarfa'illah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat barakati min kasbin nas, keberkahan, kebaikan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setiap usaha kita. Kenapa? Sudah nggak pakai norma halal haram diembat. Allahu Akbar. Sadarlah saudaraku seiman seagama dan Islam, mumpung masih diberi kesempatan, yuk tobat. Yarfa'illah barakatil min kasbinas, seluruh kebaikan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Haram masuk perutnya. Allahu Akbar. Dalam situasi yang semakin berbeda, Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yarfa'ir rahman fi qulubin nas. Ini yang sekarang terjadi ini marak. Seluruh masyarakat bangsa dunia tahu. Yarfa'ir rahmah fi qulubin nas, tercabutnya rasa kasih sayang di hati manusia. Bukan haknya pun Allah ya Karim, Allah Akbar, Allah ya Karim, Allah Akbar. Demi tahta, demi harta. Subhanallah. Bila perlu orang lain disingkirkan benar sampai nyawa nggak ada harganya. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Sedikit saya mengingat sedikit situasi bulan Rajab, 28 Rajab. Olehlah Rajab adalah aplikasian dalam tatanan kehidupan dunia ini supaya harmoni, huriyah, marhamah. Kemanapun kita melangkah aman, nyaman, ucapannya lemah lembut, perbuatannya sesuai dengan jalan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tatkala enggak, ya ini yarfa'ir rahmah fi qulubin nas, tercabutnya rasa kasih sayang di hati setiap manusia. Yang gak seide disingkirkan, yang gak sejalan dilemparkan. Inilah bejatnya manusia, Masya Allah. Dan juga Rasul Muhammad SAW mengingatkan untuk kita semuanya. Kenapa? Insya Allah kita diberikan keturunan anak-anak perempuan di samping anak-anak lagi. Yarfa'il haya fi qulubil hayyin, tercabutnya rasa malu dari putra putri kita. Allahu Akbar. Berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Subhanallah ya Allah. Yuk dibenahin rumah tangga kita supaya mendapat keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tafaqahu fiddin, tafaqahu fiddin, masukilah rumah tangga kita dan tatanan ad-din, Al-Quran, ad-din, undang-undang ad-din, hukum-hukum ad-din, peraturan-peraturan Al-Quranul Karim. Tatkala ini semua diabaikan, yang terakhir dan ini Masya Allah menjerit. Yarfa'i adil minal hukam, tercabutnya rasa adil daripada penegak hukum. Ih, ngeri. Allah Akbar. Subhanallah ya Allah, ya Allah. Subhanallah ya Allah. Yarfa'i adil minal hukam, tercabutnya, dicabutnya rasa adil dari hati para penegak hukum. Kenapa? Lagi-lagi tadi berebut tahta, berebut harta, muaranya untuk penguasa syahwatnya. Jahannam, naudzubillah. Untuk itu saudaraku seiman seperjuangan, marilah al-Islam, marilah Al-Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tanam dalam sunnah pribadi kita aplikasikan dalam keluarga kita sosialkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa? Tadi kita semuanya nggak ada siapapun dia yang mengharapkan bahagia, tapi dibingkai bahagia dan selamat mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dhil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir tadi terpotong supaya nyambung. Diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat sejarah manusia wa nasil mubtada wal muntaha. Muntaha maksudnya Pak, sampai enggak terpikir persiapan untuk akhirat. Ya Allah, ya Allah, ngejar dunia, ngejar harta, berangkat pagi pulang petang, banting tulang akhirat, lupa ibadah, lupa ruku, lupa sujud terhadap Allah SWT. Syukurnya di mana saudaraku seiman seperjuangan dalam Islam? Lebih-lebih ditambah cara pencarian harta halal haram dihantam jahanam. Jangan saudaraku. Dunia perlu, karena apa? Tanpa itu semuanya kita nggak akan sanggup untuk merangkak. Tapi tatkala mendapatkan dan cari yang halal thayyibah, nuansanya li taqarrub, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, li ta'abbud hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li tafakkur untuk sidata zikir, seluruhnya tanpa izin Allah, tanpa ikut serta Allah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, tiada kuasa kecuali dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Marilah Al-Quran dan Sunnah menjadi roh dalam seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita, dan memohon kepada Allah diri kita semuanya dan keluarga kita, generasi penerus kita, marilah Al-Quran dan Sunnah menjadi santapannya. Kalau bukan Al-Quran dan Sunnah, saya mengajak ibda dari diri saya. Insya Allah biar saya praktekkan, singkirkan kalau bukan Al-Quran dan Sunnah dari kamar putra putri kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Ali wa ala bi'aqatin sahabat wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala al-mawm bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wa syarran baraka wa kulli tawassaqa. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid. Allahumma sabbitna bil ma'rifat wa dunya hatta akhirat. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina ittiba'a wa arina al-batila batila wa arina ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya aziz ya rabbal alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal syai' wal karmi wal ya'murukum bil 'adli wa tadhakkarun wa dzikrullahi al-'azim la yadri wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.